Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Aryansyah dari Prodi Teknik Elektro tahun 2018. Di sini saya sebagai asisten praktikum dasar Teknik Elektro. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dasar Teknik Elektro dengan judul induktor diberi tegangan sinus. Oke, langsung saja kita masuk ke dasar teori. Dasar teori, induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik dan menyimpan arus listrik dalam waktu yang relatif singkat. Komponen yang terbuat dari susunan lilitan kawat ini juga memiliki sifat yang dapat menghantar arus listrik searah atau biasa disebut dengan DC, namun akan menghambat arus listrik bolak-balik yang biasa disebut dengan AC. Ini merupakan rangkaian dari induktor diberi tegangan sinus. Ini merupakan induktor. Nah, ini adalah tegangan dari sinusnya. Dan ini merupakan hasil dari tegangan sinus. Oke, lanjut. Frekuensi tegangan dan frekuensi arus tetap sama, tetapi hanya ada perbedaan fase sebesar 900. Karena berbeda 900, sebetulnya pada induktor tidaklah terjadi pembuangan energi. Hal ini benar apabila induktornya ideal. Apabila tegangan IT pada gambar pertama di atas, maka I sama dengan IM cos buka kurung WT. W sama dengan UNF. Maka reaktans induktifnya adalah sebagai berikut nih. Seperti ini. Oke, lanjut ke yang B, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang harus dipraktikkan, siapkan untuk memulai praktikum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen. Yang pertama adalah komputer, atau yang tidak punya komputer atau bisa pakai laptop. Yang kedua, software Proteus. Ketiga, modul praktikum dasar teknik elektro. Oke, lanjut ke bagian C. Bagian C merupakan langkah percobaan. Untuk memulai langkah percobaan, mari kita lihat apa saja yang harus dilakukan. Untuk percobaan pertama, pengamatan gelombang, tegangan, dan arus saat melewati tegangan AC dalam Proteus dengan susunan untai sebagai berikut. Nilai dari induktor adalah 1H dan nilai dari resistornya adalah 0,1 ohm atau 0,01 K. Nah, ini V-sign untuk mengaliri tegangannya. Ini ground. Oke, yang pertama, yang A, hidupkan generator fungsi pada pilihan tegangan sinus frekuensi terendah. Amati dan gambar tegangan dengan osiloskop dan beri nama Vs. Yang B, hidupkan osiloskop, atur time per div pada skala sesuai kebutuhan. Yang ke C, atur volt per div sesuai kebutuhan. Oke, lanjut yang D, arahkan probe osiloskop pada titik A dan B pada untai. Yang C, gambarkan gelombang, catat volt div dan time per divnya. Selanjutnya, simulasikan lalu printlah hasilnya. Dalam laporan, tentukan sudut fase gelombang, tegangan, dan arus pada induktor lalu frekuensi. Nilai reaktivitas induktif, nilai max serta RMS, dan tentukan persamaan dari gelombang tadi. Dan gambarkan fasornya, serta analisislah hubungan antara tegangan arus dan pada induktor tadi. Selanjutnya, catatan pentingnya adalah pada titik A adalah tegangan induktor 1H. Pada titik B, tegangan atau bukan arus tahanan sama dengan 0,01 ohm. Untuk mengubah nilai tegangan menjadi arus, tegangan di titik B tadi dibagi 0,01. Oke, selanjutnya simulasi. Simulasinya yang pertama adalah praktikan buka software terlebih dahulu
software Proteus jika sudah menginstalnya. Yang kedua, jika sudah keluar pada tampilan gambar berikut, pilih New Project. New Project berada di sini. Oke, selanjutnya beri nama file Anda. Nama file bebas, terserah praktikan mau memberi nama apa. Selanjutnya pilih Next. Akan keluar seperti tampilan seperti ini. Ini pilih aja create a schematic from the select template. Saya biasa menggunakan landscape A4. Oke, jika sudah begini, di next. Kalau ini di next saja. Nah, akan tampilan seperti gambar berikut. Ini merupakan tampilan awal lembar kerja pada Proteus, belum diberi apapun. Oke, selanjutnya untuk mencari komponen yang digunakan dengan bisa menggunakan huruf P yang ada di pojok kiri. Selanjutnya tunggu sampai keluar tampilan seperti berikut. Nah, jika sudah, cari keyword yang kita butuhkan. Karena kita di sini menggunakan induktor, V-sign sama resistor. Jadi kita menggunakan keyword seperti ini. Untuk induktor kita menggunakan keyword 1210 strip 101K. Ini untuk keyword induktor. Nah, untuk keyword resistor saya menggunakan minres 100K. Praktikan bebas memilih minres berapa, karena nanti kapasitas resistor akan ditentukan pada modul. Untuk mencari V-sign, ketik aja V-sign, nanti akan keluar. Oke, jika sudah semua terkumpul komponennya, selanjutnya rangkailah seperti gambar berikut dan tambah osiloskop untuk menampilkan gelombang frekuensi pada frekuensi dan amplitudo. Jadi rangkaiannya seperti ini. Untuk mencari gambar osiloskop bisa mencari di logo ini. Berada di sebelah kiri layar. Layarnya logonya seperti multimeter. Nanti akan tertera tampilan osiloskop. Jika sudah membuat rangkaian seperti ini, lalu jalankan. Sebelumnya beri nilai pada induktor dan resistor. Induktor yang saya gunakan ini pada modul memiliki tegangan 1H dan resistor sebesar 0,01K. V-sign nanti kalau V-sign sesuaikan pada modul, entah itu tegangan, frekuensi ataupun amplitudo. Jika sudah seperti ini, klik run. Bisa menggunakan run pada bagian sini, bisa juga menggunakan debug atau debug. Maaf, ini debug. Bisa menggunakan ini ataupun ini. Oke, selanjutnya jika sudah dipencet run, maka tampilan osiloskop akan keluar. Untuk menyeting osiloskop, kita tinggal mengatur time per diff-nya di sini, bagian sini. Bagian channel mana yang kita gunakan. Ini untuk channel A dan ini untuk channel B. Dan ini untuk mengatur gelombang frekuensinya, gelombang amplitudo maupun frekuensi.
Jika rangkaian sudah selesai, pilih debug, lalu pilih run simulator. Jika rangkaian sudah berjalan, akan menampilkan tampilan osiloskop. Jika tidak keluar tampilan osiloskop, maka gunakan cara manual, yaitu pilih debug, lalu pilih digital osiloskop. Maka akan keluar tampilan seperti gambar berikut. Nah, ini selanjutnya atur time per diff sesuai pada modul yang sudah disediakan. Jika sudah seperti ini, lalu screenshot hasil dari simulasi kita dan lalu jadikan pada laporan. Selanjutnya, referensi yang saya gunakan itu menggunakan modul praktikum dasar teknik elektro dengan penulis Bapak Rizka Raditya. Baik, terima kasih. Itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang dalam penjelasan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.